yang memberikan ketenangan buat jiwa kami. Tuhanlah yang memberikan keteguhan hati buat hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Hari demi hari kami lalui, tapi kami percaya kuasa kasih Tuhan melingkupi kami. Sekalipun kami masih ada dalam pergumulan, kami masih ada dalam badai hidup kami masih ada dalam setiap kesesakan kami tahu ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah itu memberikan kekuatan bagi kami. Dan ada pengharapan, sukacita, damai sejahtera yang Allah sediakan bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi badai, ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami menghadapi tantangan yang harus kami jalani dalam hari-hari hidup kami, Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhan yang memberikan pertolongan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami ada di hari ini, di hari Jumat ini, di mana kami melakukan ibadah puasa bersama-sama umat Tuhan dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja. Tuhanlah yang menolong kami sehingga kami dimampukan untuk bergabung dalam ibadah puasa ini. Dan kami percaya ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang besar yang akan Allah kerjakan dalam hidup kami ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Kami percaya anugerah Allah sempurna dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatu dalam aktivitas kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami senantiasa duduk diam di kaki Tuhan, belajar firman-Mu, dengar isi hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya hari-hari hidup kami diberikan kekuatan, kami diberikan terang, kami diberikan kemampuan untuk menghadapi apapun, karena firman itu ada dalam hidup kami. Kami mau perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Tidak ada yang tidak tergenapi. Dari seluruh firman-Mu semua tergenapi. Karena itu ya Roh Kudus, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, shalom, selamat pagi buat setiap kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih setia Tuhan menopang kita, anugerah Tuhan memimpin kehidupan kita, sehingga hari ini kita sudah ada kembali di hari Jumat ya, sudah dikasih dalam Tuhan, di mana hari Jumat kita punya kebiasaan yang baik dalam komunitas doa pagi. Apa itu? Berpuasa, iya kan? Sehingga ketika kita masuk dari hari Jumat, kembali saya ingatkan, ayo kita ambil waktu untuk berpuasa. Dimulai dari pagi hari ketika kita membuka mata, sampai nanti sore kita akan buka puasa, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan malamnya jangan lupa kembali kita bergabung dalam ibadah doa puasa jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur. Kembali lagi saya ingatkan, kenapa malam-malam? Karena Alkitab mencatat ketika Rasul Paulus dan Silas ada dalam penjara, maka Alkitab mencatat kira-kira tengah malam mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara lepas, pintu-pintu penjara terbuka, bahkan ada kemenangan jiwa-jiwa. Ini yang saya percaya, kalau kita menyembah Tuhan tatkala semua orang sudah tertidur, atau bahkan pagi hari tatkala semua orang masih terlelap, kita udah datang mencari Tuhan. Wow, Tuhan perhitungkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya tidak ada jerih lelah yang kita lakukan dalam Tuhan yang sia-sia. Amin. Tidak ada jerih lelah dalam kita mencari Tuhan yang sia-sia. No, semua Tuhan perhitungkan. Bahkan setiap tetesan air matamu ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan perhitungkan. Ini yang menjadi kebanggaan kita, bahwa Dia Allah yang menampung setiap tetes air mata kita. Makanya pemazmur jelas katakan, sekalipun ada orang menabur benih sambil mencucurkan air mata, dia berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Inilah kemenangan kita. Inilah yang kita percaya dalam hidup ini.
Sekalipun saya harus menangis, pendeta, sekalipun saya harus difitnah, sekalipun saya harus mengalami kesusahan, sekalipun saya dirugikan, tapi saya mau belajar mikul salib mengiring Yesus, maka engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di bahasan yang terakhir dalam rangkaian serial khotbah Hidupku Selalu Ada Mujizat, atau mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Dan kita ada dalam bahasan yang ke-10 yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan bahasan 10 ini dari ayat pertama sampai dengan yang ke-9 saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu bisa kembali belajar, Bapak Ibu bisa kembali review, maupun setiap bahan-bahan yang sudah saya bagikan di serial khotbah doa pagi kemarin-kemarin, minggu lalu, bulan lalu, itu ada di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan juga di sana, sehingga kita semua terus boleh tertanam dalam firman Tuhan, ya. Dan hari ini kita ada dalam bahasan yang terakhir dalam rangkaian khotbah mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Yang pertama kita sudah bahas, sedikit review ya saudara dikasih dalam Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini, kita percaya apa yang kita tabur dalam kita buat sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan lihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama saya sudah bahas tentang mujizat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bagaimana ketika kita mengiring Tuhan, betul ada badai, betul ada pergumulan, betul ada kesusahan, betul ada penderitaan, tapi Tuhan tetap memelihara. Tuhan memelihara dengan kasih-Nya, Tuhan memelihara dengan perlindungannya, Tuhan memelihara dengan damai sejahteranya, bahkan terakhir Tuhan memelihara dengan jalan keluar yang Tuhan berikan, ya. Jadi mujizat pemeliharaan Tuhan kita sudah bahas pertama-tama dalam seluruh rangkaian mujizat selalu terjadi dalam kehidupanku. Yang kedua saya bahas tentang mujizat perkawinan di Kana, di mana ini adalah pertama kali Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat dan Dia buat dalam perkawinan di Kana. Berarti Tuhan concern sekali, Tuhan fokus, Tuhan memberkati sekali pernikahan-pernikahan. Tuhan serius, Tuhan sungguh-sungguh untuk memberkati setiap rumah tangga saudara dan saya. Itu sebabnya mujizat pertama yang Dia buat adalah di pesta perkawinan di Kana, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, apapun badai dalam rumah tangga saya, apapun pergumulan dalam keluarga saya percaya Yesus ada dalam perahu rumah tangga saya. Amin. Yesus ada dalam bahtera rumah tangga saya. Dan kalau Yesus ada dalam bahtera rumah tangga saya, betul badai bisa ada. Tapi kalau ada Yesus dalam bahtera rumah tangga saya, kalau ada Yesus dalam perahu rumah tangga saya, maka kita cukup panggil Yesus, Tuhan tolong. Maka Yesus akan bilang, aku akan meredakan badai, aku akan meredakan angin ribut ini. Diam, tenang, maka badai itu pun tenang. Amin. Yang ketiga saya sudah bahas, mujizat menuntun kita kepada pertobatan. Jadi hadirnya mujizat membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan Tuhan membuat mujizat-mujizat bagi orang-orang yang belum mengalami pertobatan. Untuk apa? Supaya dia mengenal Yesus. Iya kan? Bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh 38 tahun di Air Kolam Bethesda. Bagaimana Tuhan menyembuhkan begitu banyak pribadi-pribadi yang akhirnya mengalami pertobatan, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi mujizat menuntun kita kepada pertobatan. Dan yang keempat saya sudah bahas bahwa mujizat dimulai dengan sebuah ketaatan. Belajar taat aja dulu. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan aja. Maka ketika mulai dalam setiap ketaatan, kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Karena di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Di balik ketaatan ada kuasa mujizat. Dan yang kelima saya sudah bahas juga bahwa mujizat selalu hadir dalam kita mengucap syukur. Itu yang Yesus buat ketika memberi makan 5.000 orang. Dia mengucap syukur. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar hidup ini bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajar bersyukur. Belajar berterima kasih sama Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya apa yang Dia buat selalu mendatangkan kebaikan. Karena itu belajar mengucap syukur dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan yang keenam saya sudah bahas tentang mujizat melalui apa yang ada pada kita. Jadi mujizat dimulai selalu dengan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita perhatikan. Apa yang ada pada kita? Musa hanya punya tongkat, tapi Tuhan pakai Musa dan tongkatnya untuk membebaskan umat pilihan Tuhan dari tanah Mesir. Iya kan? Murid-muridnya yang mendapati 5 roti 2 ikan, tapi itu yang Tuhan Yesus buat untuk memberi makan 5.000 orang. Hanya umban dan batu yang Daud miliki untuk mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Jadi apa yang ada pada kita, nggak usah cari apa yang nggak ada. Ada banyak orang akhirnya
mencari apa yang tidak ada dalam hidupnya. Bahwa dia lupa bahwa Tuhan udah kasih gift, Tuhan udah kasih perlengkapan buat setiap kita. Sehingga akhirnya kita memakai dengan apa yang ada pada kita, dan itu yang Tuhan pakai untuk membuat mujizat, ya. Dan yang ketujuh kita sudah bahas bahwa kita adalah mujizat Tuhan bagi orang lain. Kita adalah perpanjangan Tuhan bagi orang lain. Dengan hidup kita, orang lain bisa menikmati mujizat dari Tuhan. Kita menolong orang, orang berkata itu mujizat buat dia. Mungkin bagi kita itu hal biasa, saudara. Tapi ada bagi orang, ada kalangan orang-orang tertentu yang akhirnya merasakan, wow, engkau sudah menjadi mujizat buat hidupku. Melalui tangan Tuhan, engkau sudah dipakai Tuhan untuk menjadi mujizat dalam hidup. Jadi kita, saudara dan saya, kita adalah mujizat Tuhan buat orang lain. Makanya selalu saya bilang ketika ada ibadah doa pagi atau ada ibadah-ibadah lainnya yang kita ikuti secara online, bagikan ibadah ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Di dalam akun-akun media sosial kita mungkin ada banyak orang-orang yang sedang galau hatinya. Kita nggak pernah tahu, mungkin di banyak sosial media kita yang hari-hari ini kita ikuti gitu kan, ada banyak orang yang hari-hari ini sedang putus asa, hari-hari ini sedang mengalami kehilangan semangat hidup. Bayangin kalau kita nggak menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Tapi kalau kita dipercayakan untuk beribadah, kita dipercayakan untuk bisa mengajak orang, kita bagikan, sehingga akhirnya melalui kita orang bisa mengalami mujizat Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita adalah mujizat buat orang lain. Dan yang ke-8 saya sudah bahas tentang mujizat dimulai dari perkara kecil. Jangan cari perkara-perkara yang besar, semua dimulai dari perkara kecil. Setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau akan dapat di perkara-perkara yang besar. Yang ke-9 saya juga sudah bahas tentang perkataan iman yang menghadirkan mujizat. Kemarin tepatnya ya, saya sudah bahas, dan semua ini saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Dela Tuheru. Bapak Ibu bisa kembali belajar di sana, kembali merenungkan firman Tuhan. Saya berharap setiap kita terus mendapati berkat-berkat yang datang daripada Tuhan, untuk tetap terus kuat menjalani apapun yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, karena mujizat masih ada setiap hari dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, hari ini dalam bahasan yang terakhir sudah dikasih dalam Tuhan, di bahasan yang ke-10 adalah kuasa mujizat dalam nama Yesus. Oh, haleluya, ini penting. Ini penting, saudara. Kuasa mujizat dalam nama Yesus. Kenapa? Kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama ya. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-7. Hari ini saya minta maaf karena saya tidak bisa menampilkan ayat di layar, karena saya sedang ada di luar kota, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan jadi Bapak Ibu bisa baca Alkitab Bapak Ibu di rumah. Jangan karena nggak ada ayat, wah pendeta ini nggak kasih ayat nih. Belajar untuk ambil Alkitab di rumah Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Garis bawahi, pelajari, dalami, catat gitu ya. Sehingga kita tidak bergantung sama manusia, tapi kita bergantung penuh sama Tuhan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ini bagaimana ketika Petrus ya kan bersama Yohanes ke bait Allah dan bertemu dengan seorang lumpuh sejak lahirnya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-7, Alkitab bilang begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus mengajak orang lumpuh ini untuk melihat apa yang kau lihat ada pada kami. Lalu akhirnya dijelaskan oleh Petrus di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Nah, ini yang saya sering bilang, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita bisa tolong orang, kita bisa bantu orang dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Karena tidak selamanya orang perlu uang. Ada orang yang banyak uang tapi perlu telinga untuk didengarkan. Ada orang banyak uang tapi perlu orang untuk mendoakan. Jadi nggak selamanya orang butuh uang. Nggak selamanya ada orang-orang, karena ada orang-orang yang memang mereka dalam hal bicara tentang keuangan mereka cukup, tapi mereka merasa hatinya kosong.
Mereka merasa hidupnya hampa. Mereka memiliki segala sesuatu tapi nggak punya apa-apa. Nah, Petrus dan Yohanes pada saat itu, saudara, yang dikasih dalam Tuhan, dipercayakan untuk menolong orang lumpuh ini. Makanya Petrus bilang, apa yang kami punya kami berikan kepadamu, bukan apa yang kami tidak punya. Berarti saudara dan saya, kita bisa menjadi berkat dengan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak berlimpah harta, kita tidak berlimpah materi, tapi kita punya kuasa dalam doa. Kita punya kekuatan untuk memampukan orang untuk melangkah. Kita bisa menguatkan, bisa mengencourage orang. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa mengingatkan mereka akan jalan-jalan Tuhan. Ini yang Petrus dan Yohanes lakukan pada saat itu kepada orang lumpuh yang sudah dari lahir dia lumpuh, saudara. Yohanes dan Petrus bilang begitu. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kuasa dalam nama Yesus. Ayat 7. Lalu ia berdiri memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saya teramat yakin dan percaya bahwa dalam nama Yesus itu ada kuasa. Hanya dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Ada yang lain, saudara. Jadi ingat ya, Petrus dan Yohanes membuat orang lumpuh ini berjalan. Dan ketika mereka hendak dihakimi, Petrus dan Yohanes, Petrus bilang, bukan karena kami, tapi karena orang ini percaya dalam nama Yesus. Bukan kami yang menyembuhkan. Berarti bukan soal Petrus dan Yohanesnya, saudara. Tapi Petrus dan Yohanes ini sadar bahwa nama Yesus berkuasa. Makanya Petrus bilang, bukan kami yang menyembuhkan, tapi karena dia percaya akan nama Yesus. Dan nama itu berkuasa. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, nama Yesus berkuasa. Amin. Apa yang hari-hari ini kau sedang alami? Datang sama Yesus. Lukas pasal pertama ayat 31 sampai dengan 33. Lukas pasal pertama ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jelas, namanya Yesus. Malaikat datang kepada Maria untuk menyampaikan pesan ini. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kenapa? Ayat 32 baca. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia menjadi raja, akan menjadi raja untuk kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bahkan Yesus bilang apa? Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, aku yang akhir. Tidak akan berkesudahan kerajaan. Lihat, pesannya jelas. Malaikat memberikan pesan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan apa? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jelas diberikan pesan, engkau harus memberikan dia nama Yesus, sebab dia yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan dari awal, malaikat sudah memberikan pesan untuk memberikan namanya Yesus. Ya, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saya berikan dulu ayat-ayatnya, saudara dikasih dalam Tuhan, supaya kita mengerti bahwa dasarnya ada untuk kita percaya bahwa nama Yesus itu punya kuasa. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ayat-ayat yang saya bagikan Bapak Ibu bisa catat kalau memang
tidak bisa buka Alkitab pada saat ini, tapi saya sangat berharap setiap kita bisa mengambil Alkitab dan membuka langsung. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya apa? Haleluya. Ayat 10 dari Filipi pasal 2 bilang begini. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut, tunduk, takluk di bawah nama Yesus. Saya tanya sekarang, kalau nama Yesus semua bertekuk lutut, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, tempat saudara dan saya ini berada, maupun yang ada di bawah bumi, ada tempat lagi nggak yang terluput? No. 3 tempat ini, saudara. Sorga di atas di langit, bumi tempat di mana manusia hidup, dan di bawah bumi tentang bicara tentang kematian atau neraka sudah dikasih dalam Tuhan. Itu semua bertekuk lutut. Alkitab sudah mencatat Tuhan mengaruniakan kepada Yesus nama atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, baik yang ada di langit, di atas bumi, di bumi tempat sudah di mana hidup dan saya hidup, dan di bawah bumi. Semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Berarti nama ini bukan nama sembarangan. Nama ini bukan nama sembarangan. Nama ini punya kuasa. Karena itu kita harus bersyukur, kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan oleh kematian Yesus, dan kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu nanti bisa baca lagi di rumah. Bapak Ibu bisa renungkan lagi. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Ini yang kita kenal sebagai amanat agung. Bagaimana ini pernyataan Yesus sendiri, saudara. 18, Alkitab bilang begini. Yesus mendekati mereka, mendekati murid-murid, dan berkata, "Kepadaku," kata Tuhan Yesus. Ini pernyataan dia. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi." Kalau ada orang bilang bahwa Yesus nggak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, memang secara tersurat, secara letterlet tidak ada, tapi secara tersirat Yesus menyatakan, wow, itu dahsyat, saudara. Di sorga, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Siapa yang punya kuasa di sorga kalau bukan Tuhan? Iya kan? Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan Tuhan Yesus bilang, akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal, aku yang akhir. Siapa kalau bukan Tuhan berani menyatakan seperti itu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang bisa berani berkata seperti itu kalau bukan Tuhan? Memang secara letterlek Tuhan dia tidak pernah menyatakan dirinya akulah Tuhan. Pernah ketika itu pernyataan si Petrus. Murid-murid, benarlah katamu, aku adalah guru, aku adalah Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang harus disembah. Haleluya. Matius 28 ayat 18 jelas. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Siapa yang punya kuasa di sorga? Berani-beraninya Yesus bilang begitu. Kalau dia bukan Tuhan, gak mungkin dia berani bilang begitu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Baru dia utus saudara dan saya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi baik pernyataan orang maupun pernyataan Yesus sendiri ini membuktikan bahwa dia punya kuasa. Nggak sembarangan, saudara. Ya jelas dia bangkit. Kuburnya kosong sampai hari ini, jelas, saudaraku. Jadi kita menyembah yang memang benar-benar Allah.
Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Ini pernyataan Yesus lagi. Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Janjinya jelas. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa saja yang kamu minta di dalam nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ada kuasa dalam nama anak. Di dalam nama Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus ada kuasa dalam hidupku. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus ada kuasa dalam hidupku. Amin. Yes. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu sebabnya kita berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buat sesuatu loh saudara. Ini dasarnya kenapa kita berdoa setiap hari. Karena kita tahu ketika kita meminta secara khusus di dalam nama Yesus, janjinya jelas, aku akan memberikannya kepadamu. Makanya nanti malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur, sudah dikasih dalam Tuhan, kita ada doa khusus buat setiap pergumulan-pergumulan doa-doa kita yang setiap hari Jumat kita doakan, yang tertulis di formulir doa. Ya kan, makanya formulir doa yang dari awal kita adakan doa setiap hari Jumat ini jangan dibuang. Kita terus doakan itu, pokok-pokok doa kita angkat terus di altar kudus Tuhan. Satu dijawab, coret. Satunya lagi dijawab, coret. Tiba-tiba tambah lagi pokok doa, tulis. Kita bawa terus, kita gumuli terus, kita doakan terus. Sehingga akhirnya kita melihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Markus 16 ayat 17 dan 18. Ini saya bagikan setiap ayat-ayatnya ini saudara, supaya kita mengerti dulu, ya kan? Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi apa saudara? Demi namaku. Haleluya. Demi namaku. Jadi saudara dan saya diberikan kuasa untuk mengusir setan. Jangan sampai setan yang usir kita. Ada banyak orang Kristen, banyak orang percaya, bukan yang usir setan, diusir setan. Kenapa? Karena masih hidup dalam ketakutan, masih hidup dalam dosa. Gimana gak mau takut? Kita yang tengking setan, bukan setan yang tengking kita, saudara. Tuhan Yesus bilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Jadi kalau misalnya ada aneh-aneh di rumahmu, udah gak usah panggil pendeta, doain dalam nama Yesus. Iya kan? Doain dalam nama Yesus. Mereka lari saudara. Lari. Makanya percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Jangan tidak kenal Allahmu, jangan tidak kenal pribadi ini. Kau kenal dulu baru kau bisa ngusir dia. Jangan sama seperti anak-anak Skewa belajar ngusir Yesus, belajar ngusir setan pakai nama Yesus. Malah mereka yang diusir setan. Kenapa? Karena mereka nggak kenal dengan pribadi Yesus. Ya, jadi pribadi kita harus mengenal dasar firman-Nya ada. Makanya saya bagikan di firman ini. Saya bagikan ayat-ayatnya untuk menjadi dasar kehidupan kita, bukan cuma kata apa kata orang, ya kata si nama Yesus berkuasa, saya pernah coba. Jangan. Tapi karena kita punya dasarnya. Dasarnya apa? Firman. Yang membuat dasarnya, oh saya percaya nama Yesus berkuasa. Ada firman-Nya. Dan itu tertulis. Itu yang membuat kita beriman. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan megang ular. Mereka akan, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mencapai celaka. Mereka akan meletakkan tangan serang sakit, dan orang sakit itu akan menjadi sembuh demi nama Yesus.
Namanya itu yang berkuasa. Dan ayat yang terakhir, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Apa dikatakan di sana? Yesus Kristus tetap sama. Haleluya. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Kebaikannya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Yesus tetap sama. Sama-sama bilang sama saya, Yesusku tetap sama. Dia pembuat mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus membuat mujizat. Engkau mau melihat nama Yesus berkuasa terjadi dalam kehidupanmu? Mengenal Dia, belajar mengasihi Dia lebih sungguh lagi, belajar mengenal Dia lebih dalam lagi, sehingga akhirnya kita mengerti bahwa nama Yesus itu bukan nama sembarangan. Nama Yesus itu berkuasa. Nah, saya pelajari, karena nama Yesus berkuasa, maka pertama, berdoalah dalam nama Yesus. Ya, berdoa di dalam nama Yesus. Jangan nama yang lain lu pakai. Nama Yesus. Kenapa? Karena malaikat bilang, nama inilah yang akan menjadi anak yang mati. Dipercayakan nama Yesus. Jadi yang pertama, karena kita percaya dalam nama Yesus ada kuasa, maka berdoa dalam nama Yesus. Dasar tadi Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan memberikannya kepadamu. Jadi doa dalam nama Yesus dan percaya. Dan yang kedua, percaya kepada Yesus dan jangan bimbang. Jadi yang pertama kita berdoa dalam nama Yesus, yang kedua percaya kepadanya dan jangan bimbang. Coba saudara lihat dalam Matius pasal 14 ayat 31. Matius pasal 14 ayat 31. Yes, apa yang dikatakan di sana? Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Siapa dia? Petrus. Jadi Petrus disuruh keluar dari perahu oleh Yesus. Petrus nantang sama Yesus, jika itu engkau suruh aku keluar, jangan dari perahu, keluar dari berjalan di atas air. Yesus bilang keluar. Petrus jalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Benar, bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya angin kencang, saudaraku, maka dia mulai tenggelam. Apa yang Yesus bilang? Ini yang Yesus bilang dalam Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Berarti yang Yesus mau, kalau engkau percaya, percaya sungguh. Jangan bimbang, jangan mendua hati. Alkitab bilang orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Jadi kalau kita percaya akan nama Yesus berkuasa, percaya. Jangan setengah-setengah. Aduh kayaknya nggak bisa deh. Aduh kayaknya nggak mungkin deh. Aduh kayaknya nggak bisa terjawab di doa saya. Kita belajar kemarin tentang kuasa perkataan. Dan hari ini kita belajar bahwa nama Yesus itu berkuasa. Jelas ayat-ayat yang kita sudah baca, dimulai dari malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa engkau harus memberikan dia nama Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan Yesus menyatakan dirinya sendiri, kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Dia membuktikan dirinya bahwa dirinya berkuasa. Bahkan di dalam namanya doa-doa kita dijawab Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan yang pertama, karena dalam nama Yesus ada kuasa, maka berdoalah dalam nama Yesus. Yang kedua, karena nama Yesus ada kuasa, percayalah kepadanya dan jangan bimbang. Dan yang ketiga, yang terakhir sebelum kita berdoa, karena dalam nama Yesus ada kuasa, maka jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Engkau tinggalkan Yesus, engkau tinggalkan hidupmu. Engkau tinggalkan Yesus, engkau tinggalkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Betul, engkau mungkin masih bisa tenang, engkau masih bisa memiliki segala sesuatu. Karena engkau pergi meninggalkan Yesus, engkau dapat harta, engkau pergi meninggalkan Yesus, engkau dapat kedudukan. Tapi damaimu hilang. Bukan cuma damai, keselamatanmu itu pun akan hilang. Kenapa? Karena engkau pergi meninggalkan Yesus.
Dasarnya apa? Keselamatan akan hilang. Jelas Yesus bilang di bawah kolong langit, Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh dapat diselamatkan. Nama ini berkuasa menyelamatkan, saudara. Nama ini makanya Yesus buat pernyataan, kepadaku telah diberikan kuasa. Kepada Yesus telah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Jadi di dalam nama Yesus ada keselamatan. Bahkan dia sendiri yang menyatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini kita mengerti bahwa dalam nama Yesus ada kuasa mujizat. Engkau mau melihat sesuatu perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu, berdoa dalam nama Yesus. Engkau mau melihat perkara-perkara mujizat terjadi dalam hidupmu, percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Engkau mau tetap melihat kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Dalam nama Yesus kita percaya hidup kita ada dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami memulai hari bersama-sama dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan, dan di dalam nama Yesus ada kuasa. Kepadamu telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut setiap mereka, ada yang di langit, ada yang di bumi maupun di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa. Karena itu biarlah kami senantiasa hidup dalam nama Yesus. Kami senantiasa berdoa dalam nama Yesus. Kami senantiasa percaya dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami akan melihat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan buatkan ketika kami memanggil pribadi satu ini. Yesus, Yesus, Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa biar setiap umat Tuhan mereka masing-masing mengalami kuasa Tuhan. Ketika mereka mulai mengenal pribadimu ya Allah, mereka percaya akan Engkau, maka mereka melihat bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu ya Tuhan, di mana-mana tempat mereka berada di dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka tetap setia mencari Tuhan. Mereka tetap setia beribadah pada Tuhan. Bahkan secara khusus hari ini kami mengambil waktu berpuasa. Kami berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan akan setiap apa yang kami buat di sepanjang hari ini. Dan makan malam nanti kami akan berdoa bersama-sama, bergumul bersama-sama buat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami berdoa, kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit ya Allah. Kuatkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang pagi hari datang kepada Tuhan, memiliki beban, memiliki pergumulan, memiliki masalah, kami serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kami akan lihat perkara-perkara dahsyat. Kami akan lihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami akan lihat dalam nama Yesus terjadi mujizat dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memerlukan jalan keluar dibukakan jalan keluar, bahkan rumah tangga yang hancur dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami perkatakan mereka yang memerlukan pekerjaan, mencari pekerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan. Bahkan mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan, dalam nama Yesus terjadi mujizat. Mereka memperkatakan dalam nama Yesus, aku akan punya keturunan. Terjadi dalam nama Yesus. Kami katakan perkara-perkara dahsyat digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dari Nazaret, kami ucapkan berkat. Apa yang kami doakan, kami sudah menerimanya dan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami dijaga, disertai, dipagari oleh Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya dan rancangan orang jahat, roh pemecah belah. Kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus,
Tuhan tolong bahkan setiap mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Para dokter, para suster, para relawan, dalam nama Yesus, TNI Polri, Allah memberkati setiap mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan, setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami bahwa akan ada pandemi COVID gelombang ketiga, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami gagalkan, kami patahkan setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan berkenaan dengan gelombang ketiga pandemi COVID. Kami hancurkan demi nama Yesus Kristus. Kami gagalkan, tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga, Indonesia dilindungi Tuhan. Pandemi COVID berakhir dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan jiwa-jiwa yang penuh dengan kasih Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini kami ucapkan berkat, kuasa Tuhan melingkupi kami. Bahkan kami yang mengambil waktu untuk berpuasa di hari ini, biar kasih karunia Tuhan menopang kami. Ada perkara-perkara dahsyat akan kami jalani, akan kami alami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Yesus Kristus Allah yang kami sembah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu, di rumah mereka masing-masing, dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidup mereka di sepanjang hari berjalan ini. Bahkan mereka yang mengambil waktu berpuasa, biar kasih karunia Tuhan menopang mereka. Dan damai sejahtera dari Roh Kudus terus menuntun dan menghibur kami. Berikan kami kekuatan pengharapan dalam hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini sehingga banyak orang boleh mengenal nama Yesus, bahwa nama Yesus berkuasa, nama Yesus dahsyat, dan nama Yesus layak terima pujian penyembahan baginya. Dan kita ketemu nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 11 waktu Indonesia bagian Timur untuk kembali berdoa bersama-sama dalam doa terobosan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.